Setelah meminta evaluasi perizinan ke Kementerian beberapa waktu lalu, Komisi 3 DPRD Kalsel memanggil PT Tapin Coal Terminal atau TCT untuk dimintai keterangan terkait kontribusinya ke daerah. Pasalnya, tak ada sepeser pun PAD yang masuk dari perusahaan penjual jasa itu. Padahal sebagai pelabuhan umum tempat berlabuhnya kapal-kapal pengangkut batubara, Kalsel seyogyanya mendapat kontribusi dari retribusi. Apalagi hal itu sudah diatur dalam Perda Kalsel nomor 8 tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha. Anggota Komisi 3 DPRD Kalsel Hormansyah menyebut, kendati berizin di kementerian, namun usaha PT TCT berada di wilayah Kalsel. Lain halnya jika PT TCT pelabuhan khusus yang memiliki izin usaha pertambangan yang jelas royaltinya masuk ke pusat. Kerja di wilayah kita. Nah, artinya kenapa yang tidak mengeluarkan izin, Dinas Perhubungan tidak mengeluarkan izin? Mestinya yang mengeluarkan izin itu kalau orang berusaha di wilayah kita yang mengeluarkan izin adalah Dinas Perhubungan. Tapi ternyata itu adalah Kementerian Perhubungan dari pusat. Maka otomatis dana royalti itu masuk ke pusat. Nah, dia kan laksananya itu sebagai ini aja, bukan sebagai penambang, tapi sebagai jasa. Kalau penambangan oke lah, dia artinya masuk ke pusat. Tapi kalau jasa, ini minimal harus daerah, kita harapan kita ke depannya. Sementara Dinas Perhubungan Kalsel mengakui karena berizin di kementerian, Dishub Kalsel hanya memiliki peran monitoring. Sedangkan perwakilan PT TCT mengakui sudah menjalankan prosedur pengoperasian sesuai aturan dari kementerian. Di Provinsi Kalimantan Selatan di sini hanya sebagai monitoring saja, kita tidak bisa melakukan pengawasan ataupun hal-hal lain. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya rapat hari ini kita bisa banyak mendapatkan hal-hal yang perlu kita tahu sebagai pengangkut perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan. Oh, artinya dari awal memang tidak ada rekomendasi dari Dishub juga ya? Karena hubungannya langsung ke pusat ya, dengan rekomendasi dari KSOP. Kayaknya sih mungkin orang baru gitu, karena izin sudah dikeluarkan dari 2013, itu pun sudah dijelaskan dari pihak Dishub juga. Itu sudah ada dari 2013, di Januari 2013 izin kita untuk pelabuhan umum gitu. Artinya sudah berjalan sesuai aturan. Betul, itu pun sesuai istilahnya yang dipermintakan dari KSOP pun kita penuhi semua gitu. Selain persoalan kontribusi, Komisi 3 juga memintai keterangan jalan dan pelabuhan yang dikhawatirkan digunakan oleh penambang ilegal. Pasalnya dalam pengoperasiannya, pemilik IUP menggunakan jalan dan pelabuhan PT TCT. Padahal sesuai aturan, perusahaan pemilik IUP memiliki jalan dan pelabuhan khusus. Tak hanya itu, persoalan CSR juga turut dipertanyakan, di mana dinilai Komisi 3 cukup minim, yakni hanya 700 juta rupiah per tahun. Evidu Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.